A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima tuhibbu wa tardah waftah lana futuhal arifin bik bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga dengan upaya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menilai niat baik kita, demikian juga usaha kita untuk menunaikan kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga dan memelihara hati kita dari kerusakan, dari kehancuran, demikian juga dari penyakit-penyakit yang bisa memadamkan cahaya, demikian juga nilai-nilai kebaikan yang ada dalam hati kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Demikian juga keluarga beliau dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Salawatullahi wa salawatullahi alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, insyaallah sore atau petang ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita dari At-Tafsir Al-Munir fi Syari'ati fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj, karangan dari Sayyidi Al-Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian beberapa ayat yang kemarin belum sempat kita selesaikan. Kemarin kita terhenti pada penjelasan tentang sebab turun atau sababun nuzul dari ayat 158 dari suratul Baqarah. Dan saat ini kita akan memulai kajian tafsir kita dengan pembahasan tentang sebab turun atau sababun nuzul ayat 159. Demikian juga seterusnya. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Sababu nuzulil ayati at-tasi'i wal khamsin ba'da al-mi'ah wa ma ba'daha. Nazalat fi ulama'i ahli al-kitabi wa kitmanihim ayat ar-rajmi wa amra nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. روى الطبري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وسعد بن معاذ وخارجة ابن زيد سألوا نفر من اليهود عما في التوراة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكتموهم إياه فأنزل الله هذه الآية. Sebab turun ayat 159, demikian juga ayat seterusnya. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau terkait dengan sikap ahli kitab yang merahasiakan atau menyembunyikan beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum rajam bagi para penzina, dan juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang karakteristik atau sifat-sifat kenabian yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tabari radhiyallahu taala an meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal, demikian juga Sa'id bin Mu'adz
dan Kharijah bin Zaid bertanya kepada sekelompok atau sekumpulan kalau dalam bahasa Melayu, orang-orang Yahudi terkait atau mengenai kandungan kitab Taurat. Terutama yang berkaitan dengan penyebutan tentang tanda-tanda kenabian baginda Rasulullah SAW, akan tetapi mereka menyembunyikannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 159 sebagai sanggahan kepada mereka. Demikian juga sebagai upaya untuk membongkar kebohongan, demikian juga kedustaan yang mereka lakukan terkait dengan beberapa ayat yang ada dalam kitab Taurat yang menjelaskan tentang hukum rajam bagi para penzina, demikian juga tentang sifat-sifat baginda Rasulullah SAW yang memang telah nyata mereka saksikan pada sosok baginda Rasulullah SAW, akan tetapi mereka menghapusnya, mereka menyembunyikannya agar orang-orang Yahudi dari golongan bawahan atau dari golongan awam tidak membaca ayat tersebut, sehingga menyebabkan mungkin mereka akan berpaling dari agama Yahudi dan masuk ke dalam agama Islam dan mengikuti baginda Rasulullah SAW. Dan ini merupakan ketakutan atau kekhawatiran di kalangan para pendeta, demikian juga para pemuka orang-orang Yahudi terkait dengan munculnya baginda Rasulullah SAW yang akan mengancam eksistensi kekuasaan mereka, demikian juga pengaruh para pendeta mereka di hadapan rakyat jelata. Oleh sebab itu mereka berusaha untuk menutup-nutupi kebenaran yang ada dalam Taurat, terutama terkait dengan tanda-tanda, demikian juga penyebutan sifat-sifat kenabian baginda Rasulullah SAW yang ada dalam Taurat, demikian juga hukum-hukum lain yang telah mereka selewengkan sehingga mereka dengan leluasa untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut tanpa adanya ancaman dari kita mereka sendiri, karena mereka telah menutupi dan menyembunyikan dari orang awam, sehingga orang awam merasa bahwa apapun yang mereka lakukan, maksudnya para pendeta mereka, itu merupakan kebenaran yang tidak bisa ditolak. Itulah orang awam seperti itu. Selanjutnya kata beliau radhiyallahu taala an, al-munasabah bainal ayat. Kana tahwilul qiblati fil ayati as-sabiqati ni'matan kubra 'ala al-muslimin إذ جعلتهم مستقلين عن التبعة لغيرهم ومكنهم من الإشراف على البيت الحرام لتطهيره من الشرك والوثنية ووجهت أنظار المسلمين نحو مكة قلب الجزيرة والعالم. ولما أثنى الله على الصابرين وكان الحج من الأعمال الشاقة المضنية للمال والبدن، ناسب هنا ذكر بعض شعائر الحج وهو السعي بين الصفا والمروة لإتمام النعمة بالإشراف على مكة والتذكير بأهميتها وإقامة مناسك الحج فيها وكل من الاتجاه إلى الكعبة والسعي هو أيضا إحياء لملة إبراهيم عليه السلام. فلا مسوغ بعدئذ لمعاندة أهل الكتاب والمشركين في تحويل القبلة، ولا داعي لمحاولتهم زرع الأحقاد والضغائن ضد المسلمين الذين أمرهم الله تعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة. Sekarang kita akan membahas tentang korelasi antara beberapa ayat dalam pembahasan ini, demikian juga terkait dengan ayat-ayat sebelum pembahasan kali ini. Di sini beliau menjelaskan bahwa peralihan arah kiblat yang dibicarakan atau yang dimuat dalam ayat-ayat sebelum ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar bagi orang-orang Islam. Ini mengingat orang-orang Islam dapat menentukan kiblat khusus bagi mereka dan bebas dari mengikuti golongan lain. Maksudnya apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam terkait dengan pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke
Baitul Haram ini merupakan nikmat yang sangat agung. Yang pertama, akan meredam ocehan, demikian juga hinaan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa umat Islam ini adalah umat yang tidak konsisten. Ya, mereka mengikuti Nabi Muhammad, ya, tidak mengikuti Nabi kami, akan tetapi mengikuti kiblat kami. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'batul Musyarrafah, dan itu merupakan nikmat yang sangat besar. Dan juga memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk mengatur, demikian juga untuk mentadbir kalau dalam bahasa Melayu Baitullahil Haram, kebersihannya, demikian juga kesuciannya dari unsur-unsur kesyirikan dan berhala-berhala yang bisa atau boleh menodai kesucian dari Ka'batul Musyarrafah. Jadi ketika umat Islam telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkiblat ke Baitul Haram, maka itu bermakna bahwa Baitul Haram itu telah menjadi hak kepemilikan umat Islam, umat muslim atau umat Islam secara umum, sehingga mereka mempunyai keleluasaan dan kekuasaan penuh untuk boleh mentadbir atau menjaga, memelihara, demikian juga untuk memanage ya apapun yang terkait dengan kesucian ya, Baitullahil Haram, demikian juga Ka'batul Musyarrafah. Selanjutnya, golongan kaum muslimin bisa mampu untuk menumpukan perhatian mereka ke Ka'bah sebagai pusat ya, pusat budaya, demikian juga pusat keagamaan di Jazirah Arab dan demikian juga dunia, sehingga pada akhirnya kota Makkah itu dijadikan sebagai pusat kegiatan ibadah tahunan bagi umat Islam ya, berupa ibadah haji, demikian juga pusat kajian keislaman di masa lampau. Sehingga dari sejarah yang telah kita baca, demikian juga pengalaman-pengalaman dari guru-guru kita di zaman dahulu, di Masjidil Haram itu setiap tiangnya ya, itu ada guru yang mengajar berbagai jenis disiplin ilmu pengetahuan. Ada yang mengajar tafsir, ada yang mengajar bahasa Arab, ada yang mengajar nahwu, shorof, balaghah, hadis, demikian juga ilmu-ilmu yang lain ya, dengan berbagai jenis bahasa. Ada yang mengajar dalam bahasa Arab, demikian juga ada yang mengajar dalam bahasa Melayu. Kita kenal dengan ulama-ulama Melayu kita, demikian juga dengan bahasa Indonesia, bahasa India, dan sangat semarak. Dan itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu juga kesucian dan kebersihan dari Baitullahil Haram, demikian juga Ka'batul Musyarrafah itu semakin terjaga dengan baik. Ya, karena telah berada di bawah kekuasaan umat Islam secara umum. Dan itu akan sangat memudahkan bagi mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang dianggap baik demi kemaslahatan umat, demikian juga agama. Dan musim haji bukan hanya dijadikan sebagai momen pelaksanaan ibadah haji, akan tetapi juga dijadikan sebagai momen reunian lah kalau istilah kita. Ya, reunian maksudnya perjumpaan tahunan bagi para ulama dari seluruh penjuru dunia. Mereka bertukar fikiran, demikian juga bertukar sanad keilmuan, dan juga saling mengenal lebih dekat dan lebih dalam, sehingga terjalinlah kekuatan Islam yang sangat mumpuni. Sehingga pada saat itu umat Islam itu memang merupakan agama yang satu, yang tidak dipisahkan dan tidak dikotak-kotakkan oleh organisasi apapun yang ada pada saat itu. Karena mereka paham bahwa organisasi itu hanya sebagai wadah, dan yang terpenting adalah visi dan misi yang sama. Adapun sekarang ya kita terkotak-kotak oleh organisasi atau himpunan-himpunan, demikian juga terkotak-kotak oleh pemahaman-pemahaman, dan itu juga disebabkan karena kurang eratnya hubungan antara para ulama untuk saling memberi masukan, demikian juga untuk saling bertukar pikiran tentang apapun yang terjadi di negara mereka. Adapun zaman dahulu, Masya Allah, ya, setiap tahun itu para ulama berkumpul ya, tanpa diperintah, tanpa diundang, tanpa dibelikan tiket pesawat. Mereka memang ya, datang ke Mekah untuk berhaji sambil ya, melakukan perjumpaan atau
pertemuan dengan para ulama. Tanpa direncanakan mereka datang. Nah, seperti itu. Disitulah ulama-ulama besar dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan berkumpul, bertukar pikiran, berdiskusi, demikian juga bertukar sanad keilmuan, demikian juga yang lain. Adapun sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena telah dipisahkan oleh batas-batas teritorial setiap negara, sehingga sangat sukar dan sulit untuk melakukan apa yang pernah terjadi di masa lampau. Ya, di samping itu juga biaya perjalanan yang begitu mahal, demikian juga pembatasan kuota haji yang sangat ketat ya. Dan masa menunggu giliran pun tidak pasti. Ada yang sampai 15 tahun, ada yang sampai 10 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun. Adapun dulu ya bebas. Karena pada masa itu memang komunitas Islam belum sebanyak sekarang, demikian juga belum terikat oleh aturan-aturan yang sangat menyulitkan ya, menurut saya sangat menyulitkan, sehingga mereka dengan bebas mampu berhaji setiap tahun sesuai dengan kehendak dan kemampuan mereka. Contoh misalnya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala, beliau pernah berhaji sebanyak 70 kali dan berumrah 1000 kali. Itu kan pencapaian yang sangat luar biasa dan fantastik ya. Adapun sekarang mungkin ya paling banyak orang berhaji seumur hidup itu mungkin 3 atau 4 kali. Adapun di zaman dahulu memang bebas, setiap tahun nggak ada masalah. Tidak perlu mengurus visa, nggak perlu membuat paspor, demikian juga nggak perlu menunggu giliran yang sangat meletihkan, sangat menjenuhkan. Ya. Mereka bebas, kapanpun, bersama siapapun. Zaman dahulu mereka berhaji itu berkelompok-kelompok, bawa anak-anak dan istri. Karena memang tidak terbatasi oleh teritorial, demikian juga tidak terbatasi oleh undang-undang kenegaraan seperti undang-undang imigrasi, undang-undang kenegaraan secara umum seperti apa yang terjadi pada saat ini. Sehingga kekuatan Islam itu luar biasa. Dimulai dari para ulamanya, sangat luar biasa. Sehingga pada saat itu ada isu-isu baru, misalnya tentang penyelewengan atau tentang kesesatan atau penyelewengan ajaran Islam langsung diselesaikan dengan sangat mudah, karena para ulama berkumpul mampu untuk mendiskusikannya, demikian juga mengambil suatu keputusan sebagai solusi bersama untuk meredam, demikian juga untuk memangkas ya pikiran-pikiran atau pemahaman-pemahaman yang bertolak belakang dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Adapun sekarang bebas. Orang bebas untuk berpikir, bebas untuk menyampaikan pendapat, bahkan dilindungi oleh undang-undang, walaupun terkadang sampai nyasar, sampai kebablasan seperti itu. Ya, sehingga tanpa terasa kesesatan-kesesatan yang mereka tularkan dan mereka sebarkan itu sudah kita anggap biasa, bahkan terkadang kita merasa bahwa itu merupakan bagian dari ajaran Islam, dan itu sangat berbahaya sekali. Na'udzubillah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua dan demikian juga generasi-generasi kita di masa akan datang, yang tentunya cobaan dan tantangan mereka jauh lebih berat daripada tantangan dan cobaan kita saat ini. Nah, di sini juga beliau menjelaskan bahwa seterusnya golongan kaum muslimin bisa berkonsentrasi dan memusatkan pikiran mereka untuk mengatur, demikian juga untuk memelihara dan menjaga Baitullahil Haram yang menjadi pusat perjumpaan para ulama pada saat itu, pusat pelaksanaan ibadah tahunan, ya. Dan juga menjelaskan bahwa golongan yang sabar mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji juga merupakan amal yang sangat sukar dan sangat berat karena memerlukan pengorbanan harta dan benda, dan sangat meletihkan, sangat membuat orang capek lah seperti itu. Dan seterusnya diteruskan dengan
pernyataan tentang syiar-syiar haji, yaitu bersa'i, demikian juga bersa'i antara Safa dan Marwa, ya, untuk menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Juga sebagai ingatan terhadap pentingnya kita bersyukur atas nikmat, dan juga menjelaskan tentang kaifiat atau tata cara pelaksanaan ibadah haji di sana. Berkiblat ke arah Mekah atau Ka'bah dan sa'i merupakan penyegaran atau refresh, ya, kembali ajaran Nabi Ibrahim, karena kita ketahui bahwa Ka'bah itu merupakan kiblat dari Nabi Ibrahim, kiblat Sayyidina Ibrahim, dan juga sa'i merupakan bagian dari syariat berhaji yang memang telah ada di zaman Sayyidina Ibrahim. Jadi ketika kaum muslimin pada saat itu berkiblat ke arah Ka'bah, demikian juga mereka mendapatkan penjelasan terbaru tentang pelaksanaan dan kaifiat sa'i, maka mereka kembali teringat dengan ajaran peninggalan nenek moyang mereka, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan tidak ada alasan bagi ahli kitab, demikian juga kaum musyrikin, untuk terus berkeras kepala berkaitan dengan peralihan kiblat. Jadi mereka tidak ada alasan untuk membantah, demikian juga untuk protes, karena Ka'bah itu memang kiblat nenek moyang baginda Rasulullah SAW, dan juga nenek moyang mereka sendiri sebenarnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi itulah disebabkan karena sifat hasad, iri, dan dengki, jadi kebenaran akan nampak atau terlihat seolah-olah menjadi sesuatu yang salah di mata mereka, walaupun mereka sebenarnya sudah tahu bahwa itu kiblat nenek moyang mereka. Ya, demikian juga pelaksanaan sa'i juga merupakan bagian dari syariat Nabi Ibrahim, dan juga masuk dalam cakupan dari syariat, ya, baginda Rasulullah SAW. Dan mohon maaf para sahabat, ya, saya campur-campur bahasa antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Dan sangat tidak wajar mereka senantiasa menyebarkan kedengkian, demikian juga rasa cemburu terhadap golongan muslimin, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kesabaran dan salat. Jadi sangat tidak wajar orang-orang Yahudi ini, demikian juga kaum musyrikin, untuk tetap menyebarkan kedengkian, kebencian, demikian juga adu domba di kalangan kaum muslimin, karena telah jelas bahwa Ka'bah itu merupakan warisan dari nenek moyang mereka, dan juga ibadah sa'i merupakan bagian dari ajaran Islam. Dan untuk menangkal, demikian juga untuk memelihara nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mengajarkan kepada kaum muslimin untuk meminta pertolongan kepadanya melalui sifat sabar, demikian juga senantiasa memelihara dan menjaga salat sesuai dengan apa yang telah diatur dalam agama Islam. Selanjutnya at-tafsir wal bayan. Inna as-safa wal marwata was-sa'ya bainahuma min alamati dinillah wa min manasikil hajj wal umrati allati tadullu ala al-khudu'i lillahi wa ibadatihi id'anan wa tasliman. Ya'buduhu ibaduhu عندهما وما بينهما بالدعاء أو الذكر أو تلاوة القرآن فمن حج البيت أو اعتمر فلا إثم عليه ولا خوف من الطواف بهما وإن كان المشركون يطوفون بهما فإن طوافهم كان كفرا بسبب تعظيم الأصنام الجاثمة على صخرتي الصفا والمروة وأنتم تطوفون بهما إيمانا وطاعة لأوامر الله تعالى. ونفي الإثم والحرج أو الجناح عن السعي يشمل الواجب والمندوب كما أن التطوع وهو فعل الطاعة يشمل الفرض والنفل والسر في التعبير بنفي الجناح مع أن السعي فرض عند الجمهور وواجب عند الحنفية هو بيان خطأ المشركين الذين كانوا ينكرون كون السعي من الشعائر وأنه من مناسك الحج وأنه من مناسك إبراهيم وأنه لا مانع منه في الإسلام لتغير قصد الطائفين ونفي الجناح
wa nafyul junah la yunafi al-ijaba al-muqarrar syar'an. Ya, kita masuk dalam pembahasan tafsir. Qala radhiyallahu taala an, beliau berkata, Safa dan Marwah serta bersa'i di antara keduanya, maksudnya Safa dan Marwah merupakan di antara syiar agama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dan juga merupakan bagian dari amal ibadah haji dan umrah yang menunjukkan kepatuhan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai suatu ketaatan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang melakukan ibadah haji, demikian juga umrah, bersa'i, demikian juga tawaf di Baitullahil Haram, di Ka'batul Musyarrafah, itu merupakan simbol-simbol ketundukan, demikian juga simbol-simbol kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tunduk terhadap apapun yang ditentukan, apapun yang diperintahkan, demikian juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada zahirnya sama pelaksanaan haji kita dengan mereka, walaupun ada beberapa kaifiat yang tidak berselari atau tidak sesuai, tetapi yang membedakannya adalah motifnya, tujuannya apa, niatnya apa. Adapun mereka bertujuan untuk menyembah berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah pada saat itu. Demikian juga ketika mereka melaksanakan prosesi sa'i misalnya, ya kalau kita bersa'i karena Allah Subhanahu wa taala dan diisi dengan zikir, doa, demikian juga ibtihal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka ketika mereka melakukan sa'i, mereka mengusap kedua patung yang mereka ciptakan antara Safa dan Marwah, yang ada di Safa dan Marwah, lalu mereka menyembahnya sebagai Tuhan mereka dalam keyakinan mereka. Ya, walaupun gerakan kita sama, bersa'i, akan tetapi yang berbeda adalah motifnya, yang berbeda adalah niat, demikian juga tujuan dari prosesi pelaksanaan ibadah tersebut. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa dari ayat inilah Wali Songo di Nusantara ini mencoba untuk menyampaikan nilai-nilai Islam melalui budaya-budaya yang memang telah turun-temurun diwarisi oleh oleh orang-orang yang ada di penduduk Nusantara pada saat itu. Di antaranya Sunan Kalijaga dengan wayang dan perwatakan wayang yang beliau ciptakan untuk menggantikan perwatakan wayang yang masih bernilai dan masih mengajarkan tentang kesyirikan, tentang kekufuran. Beliau tukar atau ganti dengan perwatakan wayang yang Islamik, demikian juga menyampaikan pesan-pesan tentang syariat, akidah, demikian juga akhlak dan budi pekerti. Dan sampai saat ini watak-watak perwayangan itu masih ada dan diabadikan oleh orang-orang Nusantara kita, baik yang ada di Indonesia, demikian juga yang ada di Melayu. Ini di Melayu kan juga ada ya, wayang wayang kulit lah istilah, wayang kulit. Tapi sekarang sudah mulai tergerus. Pada zaman dahulu saya masih ingat 20 atau 19 tahun yang lalu, setiap ada pernikahan misalnya atau ada sunatan misalnya, ya hiburannya adalah wayang. Ada Petro, Gareng, Semar, Mesem, itu kan watak-watak perwayang. Walaupun sebenarnya namanya nama-nama kejawa-jawaan, akan tetapi itu sebenarnya nama-nama pahlawan yang memang sengaja ditanamkan dalam perwatakan wayang yang ada pada saat itu, walaupun namanya ya nama-nama Jawa seperti itu. Ada yang mewakili sifat-sifat Sayyidina Umar, ada yang mewakili sifat-sifat Sayyidina Abu Bakar, demikian juga sifat Sayyidina Ali, demikian juga sifat-sifat para sahabat yang lain. Demikian juga ada yang mewakili sifat-sifat kenabian baginda Rasulullah SAW, sehingga tanpa terasa mereka tenggelam dan larut dalam cerita tersebut, dan tanpa terasa mereka merasa ada perubahan pada jiwa mereka, sehingga dengan sangat mudah menerima ajaran Islam dari para wali pada saat itu. Sehingga tersebarnya Islam pada masa itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan intimidasi, demikian juga bukan dengan pemaksaan, akan tetapi masuknya mereka ke agama Islam itu karena memang mereka merasakan kedamaian, demikian juga mereka merasakan aura-aura positif yang mereka dengar dari
watak-watak perwayangan yang mereka saksikan, walaupun pada awalnya sebagai hiburan, akan tetapi pada akhirnya sebagai pedoman hidup dan menyebabkan mereka menikmati dan menerima indahnya hidayatul Islam. Alhamdulillah, dan itu merupakan warisan leluhur kita dan perlu kita lestarikan. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya melihat perkembangan perwayangan di Indonesia, demikian juga wallahu alam kalau di Melayu, itu semakin merebak, semakin meluas ya. Nah, kita lihat di Amerika, di Belanda ada pusat-pusat kesenian yang mengajarkan tentang gamelan, yang mengajarkan tentang perwayangan, demikian juga yang lainnya, dan tentunya mereka akan bertanya-tanya perwatakan dari mana yang mereka adopsi dalam perwayangan tersebut, dan pada akhirnya nanti mereka akan semakin mengenal betapa hebatnya Islam, betapa mulianya Islam, dan betapa lembutnya agama Islam dalam menyampaikan nilai-nilai kebenaran yang ada pada Islam tersebut dengan cara-cara yang memang sesuai dengan budaya. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan agar Islam itu disebarkan dengan cara membenturkannya dengan budaya, tidak pernah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh ini budaya kafir, kita harus tinggalkan, oh salah. Ya, itu cara yang salah. Karena kalau kita melihat sejarah baginda Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah beliau tidak pernah berbenturan dengan budaya. Bahkan beliau menjadikan budaya itu sebagai sarana ataupun sebagai wasilah penyampai nilai-nilai keislaman. Ya, budayanya diambil, ya, isinya dibuang dan diganti atau ditukar dengan ya nilai-nilai keislaman. Dan itulah cara yang memang sangat sesuai dengan kultur kita sebagai orang-orang sebagai ya, penduduk Nusantara yang memang kultur kita seperti itu. Ya, jadi masuknya Islam ke Nusantara itu bukan dengan kekerasan, intimidasi, bukan dengan pemaksaan, akan tetapi dengan pergaulan, mu'ayyasyah istilahnya kalau dalam bahasa Arab. Mu'ayyasyah maknanya hidup berdampingan dengan mencontohkan dan memperlihatkan nilai-nilai budi pekerti, kesantunan, demikian juga tata krama, sehingga dengan cara itulah mereka tertarik dengan Islam, dan dengan cara itulah mereka semakin yakin bahwa apa yang dibawa oleh Islam itu memang sesuai dengan naluri mereka dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan saat itu. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk membenturkan nilai-nilai keislaman itu dengan budaya. Kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Tapi yang diajarkan oleh Islam adalah mengisi budaya itu dengan nilai-nilai keislaman. Mengislamkan budaya, bukan membudayakan Islam. Berbeda ya, mengislamkan budaya. Budaya itu kita islamisasi, kita isi dengan nilai-nilai keislaman. Ya, jangan budaya itu kita jadikan sebagai pengganti dari agama, itu salah juga. Contoh misalnya, ya islamisasi budaya misalnya. Batik itu budaya kita. Ya, kalau dulu batik hanya sebatas sebagai simbol budaya saja. Tapi sekarang tidak. Ya, batik itu sudah menjadi tren umat Islam terkait dengan ya pakaian, ya terkait dengan pakaian. Ya, lebaran pakai batik, ya pergi sholat pakai batik. Itu berarti upaya kita untuk mengislamkan budaya-budaya Nusantara yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Kita tidak perlu berbenturan dengan budaya dan mengatakan, oh batik ini budaya kafir dulu, ada di zaman orang kafir dulu, kita harus buang loh. Siapa yang ajar seperti itu? Jadi Islam tidak pernah berbenturan dan tidak diperbolehkan untuk membenturkannya dengan budaya, selagi budaya itu bisa ditarik sebagai bagian dari sarana penyampai nilai-nilai kebenaran kepada masyarakat. Jadi kita tidak boleh berbenturan dengan budaya. Gamelan misalnya, gamelan itu budaya. Apakah Islam mengajarkan kita untuk menghancurkan budaya gamelan? Nggak pernah kita diajar seperti itu. Tetapi yang diajarkan oleh Islam adalah merubah nilai-nilai gamelan yang ada di dalamnya dengan nilai-nilai keislaman, sehingga gamelan itu tetap menjadi budaya, akan tetapi budaya yang bernafaskan Islam, budaya yang dijadikan sebagai wasitah penyampai nilai-nilai keislaman, seperti itu. Demikian juga perwayangan, demikian juga banyak lagi lah budaya-budaya yang memang pada awalnya terisi dengan nilai-nilai keburukan, akan tetapi selama masih bisa kita ganti dan kita tukar dengan nilai-nilai keislaman, dan kita kita hembuskan nafas-nafas keislaman di dalamnya, mengapa tidak?
kita gunakan aja. Dan itulah yang diajarkan oleh Islam, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Kalau seandainya Islam itu kita paksakan untuk berbenturan dengan budaya, berarti Islam bukan rahmatan lil alamin. Karena dia tidak mampu untuk menyatu dengan budaya. Ya, menyatu untuk merubahnya menjadi nilai-nilai keislaman. Ya. Oleh karena itu orang yang terlalu semangat mungkin ya, terlalu semangat tinggi tetapi pemahaman keislamannya masih dangkal, sehingga apapun yang berbau budaya mereka katakan, oh ini bukan ajaran Islam, ini harus dibuang, ini syirik, ini bid'ah, ini budaya kafir. Ya nggak apa-apa, budaya kafir nggak apa-apa, kita ambil aja, yang penting tidak bertentangan dengan agama Islam dan kita ganti isinya dengan nilai-nilai keislaman. Ya, adapun budaya mabuk, budaya perzinahan yang memang bertentangan dengan ajaran Islam, memang kita dilarang dan bahkan diharamkan untuk mengikutinya. Adapun budaya-budaya yang memang ada pada diri kita, ada pada bangsa kita, selama atau selagi bisa atau boleh kita rubah dan kita isi dengan nilai dan nafas keislaman, mengapa tidak? Ya, seperti itu. Nah, ini terlihat pada prosesi pelaksanaan sa'i, ya kan? Pelaksanaan sa'i, dan telah dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir, demikian juga oleh Sayyidul Imam Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala. Ya. Meskipun golongan musyrikin pernah bersa'i di antara Safa dan Marwah, golongan musyrikin pernah bersa'i juga, karena walaupun mereka musyrik, tapi mereka menganggap bahwa sa'i itu merupakan bagian dari ritual keagamaan mereka. Ya. Ini karena mereka melakukannya atas dasar kekufuran dan mengagung-agungkan atau memulia-muliakan berhala yang terletak pada batu atau batu yang berada di Bukit Safa dan Marwah. Adapun kaum muslimin, ya mereka melaksanakan sa'i di antara Safa dan Marwah walaupun tempatnya sama tetapi isinya berbeda. Ya, atas dasar keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada perintah-perintahnya. Allah memerintahkan kita untuk bersa'i. Kita nggak perlu peduli dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu yang kebetulan sama dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan kita merasa risih atau merasa ragu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan suatu ibadah yang kebetulan sama dengan ritual orang-orang musyrik di zaman dahulu. Lalu kita berpikir, bukankah ini warisan orang-orang musyrik? Enggak perlu berpikir seperti itu. Ya. Karena aturan dalam Islam, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan sesuatu dengan dalil yang jelas, maka kita tidak perlu mencari-cari alasan ataupun juga banyak-banyak tidak perlu kita mencari-cari alasan lah, pembenaran agar kita tidak melakukan ibadah tersebut karena kebetulan mungkin sama dengan ibadah-ibadah yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik sebelum Islam datang. Tidak perlu seperti itu. Langsung laksanakan aja. Langsung laksanakan aja. Dan tidak berdosa, atau tidak ada dosa, halangan atau kesalahan dalam pelaksanaan ibadah sa'i, yang merumuskan hukum wajib dan sunnah. Para ulama berbeza pendapat. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa pelaksanaan ibadah sa'i itu mencakup wajib dan sunnah. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih, sa'i itu merupakan salah satu rukun berhaji. Tetapi di dalam hadis nanti kita akan temui bahwa Siti Aisyah mengatakan bahwa bersa'i itu merupakan sunnatur sannabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu amalan yang memang disunahkan oleh baginda Rasulullah. Kata sunnah dalam hadis itu bukan sebagai lawanan dari wajib, bukan ya, akan tapi sunnah itu merupakan lawanan dari nilai-nilai kekufuran.
Maksudnya seolah-olah hadis itu memberikan pengertian kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang nilai-nilainya ya merupakan nilai-nilai yang berlawanan dengan nilai-nilai kemusyrikan dari orang-orang musyrik yang melakukan sa'i, walaupun ya yang melakukan sa'i di zaman dahulu yang mana pelaksanaannya serupa dengan apa yang kita lakukan. Jadi kata sunnah atau sanna dalam hadis tersebut bukan sebagai lawanan ya, atau saingan dari hukum wajib dalam kitab fikih. Gitu ya, dijelaskan oleh para ulama. Oleh sebab itu dalam memahami suatu hadis, demikian juga ayat, kita tidak boleh hanya terpaku atau hanya berhenti pada makna zahirnya. Karena terkadang dalam hadis itu atau dalam suatu ungkapan para ulama mengatakan wajib, tetapi yang dimaksud di situ bukan wajib dalam pengertian bahwa apabila kita tidak melakukannya kita berdosa. Terkadang kata wajib itu memberi pengertian penekanan yang hukumnya sunnah seperti itu. Nanti bisa ditemukan dalam kitab-kitab fikih para ulama. Nah, oleh sebab itu sebelum kita membaca kitab-kitab para ulama, yang terpenting kita persiapkan adalah penguasaan kita terhadap istilah-istilah yang mereka gunakan dalam disiplin ilmu tersebut. Kita tidak boleh menyamaratakan atau menyamakan istilah-istilah dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Contoh misalnya, kata jamak, jamak. Kalau dalam bahasa Arab jamak ya jumlah 3 dan lebih, ya kan? Kalau 2 kan musanna kan. Ya, kalau 3 dan lebih ya istilahnya jamak. Ya. Tetapi dalam fikih jamak itu ya penggabungan 2 benda. Ya, contoh misalnya antara satu makmum dan satu imam itu sudah dianggap berjamaah. Ya, demikian juga penggabungan antara 2 jenis sholat, misalnya sholat zuhur dan sholat asar sudah dianggap jamak. Jadi perbedaan penggunaan istilah-istilah itu perlu kita pahami dengan baik. Ya, jangan langsung menyelam dan membaca kitab-kitab tanpa memahami istilah-istilahnya. Ya, sebelum kita memahami atau membaca disiplin ilmu pengetahuan, yang terpenting adalah penguasaan terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh disiplin ilmu tersebut, agar kita tidak salah memahami, demikian juga tidak menemukan benturan-benturan antara disiplin ilmu itu dengan ilmu yang lain, karena tidak ada ilmu yang berbenturan sebenarnya. Tidak ada ilmu yang berbenturan. Kalau seandainya pun kita menemukan ada benturan, berarti yang berbenturan itu bukan ilmu itu sendiri, akan tetapi pemikiran kita yang mungkin tidak seberapa dalam, sehingga sesuatu yang tidak berbenturan seolah-olah kelihatan seolah-olah seperti berbenturan. Tujuannya ialah menjelaskan kesalahan orang-orang musyrik yang mengingkari sa'i sebagai syiar, dan termasuk dalam cara pelaksanaan ibadah haji Nabi Ibrahim. Ya. Ia juga menunjukkan bahwa Islam tidak menghalanginya semata-mata karena perubahan tujuan orang-orang melakukan sa'i. Kenyataannya menafikan kesalahan tidak menafikan kewajiban bersa'i yang telah ditentukan oleh syarak. Jadi yang dinafikan oleh Islam itu bukan ibadah sa'inya, akan tetapi tujuan dan motif pelaksanaannya. Bisa dipahami ya? Jadi ketika Islam datang dan mensyariatkan ibadah sa'i yang kebetulan sama dengan pelaksanaan ibadah sa'i yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sebelum datangnya Islam. Jadi datangnya ajaran Islam yang membenarkan dan mewajibkan pelaksanaan sa'i dalam ibadah haji itu tujuannya bukan untuk membatalkan ibadah sa'i yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin sebelum itu. Ya, bukan untuk membatalkan kaifiatnya, cara pelaksanaannya. Akan tapi yang dibatalkan adalah nilai, ataupun yang dibatalkan adalah tujuan dan motifnya. Motif dan tujuannya, niat, motif dan tujuannya. Itu yang dibatalkan oleh
ayat yang menjelaskan tentang kewajiban bersa'i dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi bukan membatalkan kaifiat ibadah haji, ibadah sa'i yang memang telah turun-temurun semenjak Nabi Ibrahim, akan tetapi yang dibatalkan adalah motif, nilai dan niat-niat dalam pelaksanaan ibadah haji, ibadah sa'i tersebut. Dan itulah yang diluruskan oleh Islam. Ya. Yang diluruskan adalah nilainya. Karena memang kaifiatnya sama. Tidak ada perbedaan. Wa amma at-ta'biru bisya'air wa hiya ma ta'abbadna Allahu bihi kas-salati wa manasikil haji falid-dilalati ala wujudi at-tanfidhi wat-ta'ah wa mumarasatil ibadah wa illam nafham ma'naha tamam al-fahmi aw nudrik sirraha wa la yuqasu 'alayha ghayruha. Amma ghairu sya'air kal muamalat min bai'in wa ijaratin wa syarikatin wa rahnin wa nahwiha fahiya masyru'atun li masalihil bashar wa laha ilalun wa asbabun yashulu fahmuha wa idraku maqasidiha fayajri fiha al-qiyasu bihasabil maslahah. Adapun ungkapan syiar-syiar, ya, berarti perbuatan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal, contoh misalnya salat, demikian juga berhaji, yang menunjukkan kewajiban pelaksanaan ibadah dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita tidak memahami tujuan sebenar yang dikehendaki atau perkara tersirat yang berada di sebalik perintah tersebut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersa'i, memerintahkan kita untuk berhaji, memerintahkan kita untuk sholat, ya kita tidak perlu mencari-cari ilatnya, sebab hukumnya apa? Karena ini terkait dengan perintah wajib dan terkait dengan ta'abbudiyah, ya, ibadah-ibadah yang memang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau di sini tidak berlaku atau tidak diperbolehkan menggunakan kias. Nah, ini yang menurut pendapat Profesor Wahbah Zuhaili dan mengikuti pendapat para ulama yang lain. Jadi untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang hukumnya ta'abbudi hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu mencari-cari ilatnya, tidak perlu mencari sebab-sebab hukumnya, langsung melaksanakan aja. Ya. Walaupun kita tidak mengetahui ilatnya atau sebab hukumnya, demikian juga hikmah di sebalik, ya, kewajiban beribadah tersebut. Dan ini tergolong sebagai ibadah yang tidak boleh atau tidak bisa dikiaskan. Adapun perkara yang bukan syiar seperti urusan muamalah dalam jual beli, sewa menyewa, demikian juga syarikah. Syarikah itu maksudnya kerjasama, ya. Ya, syarikah itu maksudnya perkongsian kalau dalam bahasa Melayu. Ya, demikian juga pegadaian dan seumpamanya yang lain disyariatkan untuk kepentingan atau kemaslahatan manusia, ya, terdapat padanya ilat, memang ada ilat, ada sebab-sebab hukum dan tujuan pensyariatannya mudah difahami dan dapat diketahui secara gampang, maka diperbolehkan untuk mengkiasnya dengan yang lain berdasarkan maslahat atau kepentingan umat. Jadi ibadah-ibadah seperti itu, muamalah ini bisa dikiaskan. Contoh misalnya sekarang ada jual beli online. Jual beli online zaman dahulu nggak ada, tapi diperbolehkan oleh syariat, ya, berdasarkan hukum kias. Ya, demikian juga dalam berzakat, ya, dalam berzakat. Di zaman baginda Rasulullah SAW nggak ada orang yang mengeluarkan zakat dengan duit, nggak ada. Yang ada ya memang dengan dengan makanan asas atau makanan pokok. Akan tetapi karena zakat ini terkait dengan kemaslahatan umum dan seperti kita ketahui dalam usulul fiqh, kemaslahatan hukum itu juga bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya, sandaran hukum, perubahan hukum. Sehingga berzakat itu diperbolehkan menggunakan uang sebagai pengganti dari beras karena adanya keserupaan ilat. Ya, adanya keserupaan maslahah. Karena asas atau tujuan dasar
berzakat itu adalah ya berasaskan kepada maslahat. Walaupun dalam mazhab Syafi'i secara mendasar, kita dalam mazhab Syafi'i berzakat itu dengan beras atau dengan makanan pokok atau makanan asas. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa karena perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju dan melihat kemaslahatan berzakat dengan duit itu lebih besar, maka para ulama Syafi'iyah pun mutaakhirin ulama Syafi'iyah pun mengambil mazhab lain untuk dijadikan sebagai pendapat dalam mazhab Syafi'i karena dilihat bahwa kemaslahatannya lebih besar. Oleh sebab itu dalam mazhab Syafi'i pun sekarang ulama mazhab Syafi'i mutaakhirin ya menggalakkan kita atau mendorong kita untuk berzakat menggunakan uang, karena menggunakan uang itu maslahatnya lebih besar dibandingkan menggunakan makanan asas. Karena dengan uang dia bisa beli beras, beli gula, demikian juga beli tepung, demikian juga yang lainnya. Akan tetapi apabila yang kita berikan beras sebagai zakat, maka ya mereka hanya bisa untuk menanamnya, untuk memasaknya saja, nggak bisa untuk beli gula, demikian juga yang lain. Jadi asas maslahat itu ada pada kewajiban berzakat. Asasnya adalah maslahat. Wa iqamatu sya'airil haji fardun fil umri marratan. Wa man tatawwa'a khairan bi an aktsara min at-ta'ati wa zada 'anil wajibil asli fa inna Allah yujazihi 'alal ihsani ihsana wa yusibu 'alal qalili bil katsir fala yabkhasu ahadan sawabuhu wa huwa 'alimun bi qasdihi wa iradatihi wa biman yastahiqqu hadzal jazaa wa fi at-ta'biri 'anil jazaa'il hasan bisyukri tarbiyatun 'ala fadailil akhlaq inna manfa'ata 'amalil ibadati a'idatun ilaihim wa huwa ma'a dhalika qad syakarahum 'alaihi fahal yaliqu ba'da idzin kufranun ni'mati al-ilahiyyati wa 'adamu syukriha inna syukral ma'rufi wa taqdiran ni'mati simatu ahlil wafa'i wal ikhlas bal huwa sababun li ziyadatin ni'mati wa dawamiha wa isbalis sitri al-ilahi 'ala al-'abdi syakir at-ta'i. Pelaksanaan ibadah haji merupakan suatu kefarduan bagi umat Islam sekali dalam seumur hidup. Jadi melaksanakan ibadah haji itu hukumnya fardu bagi orang yang mampu sekali seumur hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi setiap orang yang mempunyai kemampuan, baik itu kemampuan keuangan, demikian juga kesehatan dan kesempatan, demikian juga memenuhi syarat keimigrasian. Sekarang kan harus ada syarat-syarat yang perlu. Maka diwajibkan untuk berhaji sekali dalam seumur hidup. Adapun setelah dia berhaji sekali dalam seumur hidup, sekali yang pertama kali dan dia ingin mengulangi lagi atau berhaji lagi, hukumnya sunnah. Alangkah lebih baik apabila biaya untuk berhaji kedua kali itu dialihkan ke ibadah lainnya yang sifatnya lebih lebih umum, yang maslahatnya lebih luas. Misalnya pembangunan pondok pesantren, misalnya pembangunan masjid dan surau, atau biaya pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Sebenarnya pahalanya kalau kita mau berhitung-hitung pahala, pahalanya lebih besar dibandingkan berhaji untuk kedua kali. Karena berhaji untuk kedua kali kan hukumnya sunnah. Dan manfaatnya hanya kita sendiri saja yang menikmatinya. Tidak tergolong sebagai amal jariah. Adapun apabila kita gunakan sebagai pembiayaan pembangunan madrasah, misalnya masjid, surau, atau lembaga pendidikan kecil-kecilan lah, TPA istilah kita, atau kita jadikan sebagai pembiayaan, kita gunakan untuk pembiayaan orang-orang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka, maka itu lebih baik, lebih mulia, lebih agung, pahalanya akan senantiasa mengalir
ya sebagai amal jariah, walaupun kita telah membusuk ya di perut bumi, tapi amal itu akan senantiasa ya berkelanjutan. Ya, anak-anak yang kita biayai dalam pendidikan mereka setelah kita meninggal dunia nanti kan akan mengajar. Ya, orang yang diajarnya akan mengajar lagi generasi yang seterusnya, dan sebenarnya begitu seterusnya. Jadi kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk dalam melakukan sesuatu yang perlu kita pertimbangkan dan paling utama kita pikirkan adalah skala prioritasnya. Ya. Sehingga para ulama mencoba untuk menjelaskan tentang jenis-jenis amal yang berskala prioritas atau keutamaan kalau dalam bahasa Melayu. Sehingga para ulama mengarang kitab yang menjelaskan tentang perkara itu. Di antaranya adalah Fiqhul Aulawiyat karangan Dr. Yusuf Qaradawi kalau nggak salah. Demikian juga Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin juga menjelaskan fikih prioritas. Demikian juga Al-Imam Sya'rani dalam kitab Mizan beliau. Ya. Baik itu Al-Mizanul Kubra, demikian juga Kitabul Mizan. Ada beberapa kitab yang berjudul Al-Mizan. Ya. Ada Al-Mizanul Kubra, beliau menjelaskan tentang konsep perpaduan antara mazhab, ya, dan mencari titik temu dari beberapa mazhab yang beliau padukan dalam kitab tersebut, konsepnya teorinya yang beliau ajarkan. Demikian juga dalam kitab Mizan, namanya hanya Mizan saja, Al-Mizan kalau nggak salah ada 4 jilid. Di dalam kitab itu beliau menjelaskan tentang hukum-hukum atau fikih keutamaan, prioritas. Ya. Lalu di zaman kontemporer ini, ya, Dr. Yusuf Qaradawi mencoba untuk kembali menyegarkan pemikiran itu dan menuangkannya dalam karangan beliau yang berjudul Fiqhul Aulawiyat, dan telah diterjemahkan kalau nggak salah, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, demikian juga ke dalam bahasa Melayu, dan itu perlu kita baca. Itu berdasarkan sabda baginda Rasulullah SAW dalam suatu hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, yang bisa menularkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu pun nanti akan menularkannya kepada orang lain, sehingga akan semakin bersambung, semakin meluas, dan manfaat yang didapatkan oleh pelaku pertama itu akan senantiasa bertambah, manfaatnya akan senantiasa meluas. Adapun sholat sunnah juga ibadah yang agung, akan tetapi tidak sebanding dengan ibadah sosial. Ibadah sosial lebih besar. Oleh karena itu para ulama membuat satu kaidah fikih ya, dalam kajian fikih keislaman. Mereka mengatakan al khairul muta'addi khairum minal qasir. Kebaikan yang bisa ditransfer dan bisa dinikmati oleh orang lain itu lebih mulia, lebih agung dibandingkan kebaikan yang hanya kita sendiri yang mengambil manfaat dari kebaikan tersebut. Ya. Suatu saat dulu Al-Imam As-Sauri radhiyallahu taala pada suatu saat setelah sholat asar belum sempat berzikir, belum sempat berdoa, beliau bergegas keluar dari masjid. Para jamaah dan murid-murid beliau heran, ini kok imam tergesa-gesa banget sih keluar dari masjid begitu. Enggak biasanya seperti itu. Biasanya zikir dulu, ya tahlilan dulu, berdoa dulu, setelah itu beramah tamah dengan para jamaah. Tapi ternyata beliau keluar. Habis salam, assalamualaikum, beliau bergegas keluar dari masjid. Ada seorang murid mencoba mencari tahu apa gerangan yang menyebabkan Imam As-Sauri bergegas keluar dan belum sempat berdoa, berzikir bersama para jamaah. Beliau menguntit, mengekori lah kalau dalam bahasa Melayu, mengekori ya. Sampailah pada suatu tempat yang sangat sunyi dan sepi. Beliau masuk ke satu rumah yang sangat tua, yang bobrok lah istilah kita, berdebu, demikian juga ya, kotor lah, jorok seperti itu. Beliau datang ya, dan memberikan makanan yang beliau bawa kepada orang tua tersebut. Ya. Dan orang tua itu ternyata orang Nasrani. Dan seketika itu juga murid itu
merasa bersalah, ternyata prasangkanya telah salah. Ya, dia berprasangka buruk kepada gurunya sendiri dan beliau meminta maaf. Dan di situ bisa kita saksikan betapa dalamnya pemahaman ulama tasawuf tentang fikih prioritas, fikul aulawiyat. Dan itu perlu kita contoh. Jadi kontribusi atau sumbangsih kita kepada masyarakat secara meluas itu lebih afdal dibandingkan ibadah-ibadah sunnah yang sifatnya individu. Salat sunat misalnya, membaca Al-Quran. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Silakan sholat sunnah, silakan membaca Al-Quran. Akan tetapi kalau seandainya pada suatu masa yang sama bersamaan, pada waktu yang bersamaan kita berhadapan dengan dua pilihan antara ibadah sosial dengan ibadah individu, maka kita dituntut untuk memprioritaskan ibadah sosial dibandingkan ibadah individu, seperti itu. Adapun kalau seandainya kita tidak berbenturan dengan dua jenis ibadah tersebut, kita tidak berada pada posisi memilih antara kedua jenis ibadah tersebut, maka lakukanlah ibadah sunnah sepuas hati kita, seperti itu. Allahu Akbar. Mana tadi? Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada amal yang sedikit dengan pahala yang banyak. Tidak dikurangi sedikit pun pahala seseorang. Dialah yang Maha mengetahui dengan tujuannya, kehendaknya. Dan orang yang berhak mendapatkan pembalasan daripadanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tujuan, niatan hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang layak atau berhak untuk mendapatkan keistimewaan tersebut. Jadi tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah hanya memilih orang-orang tertentu yang memang dianggap layak oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap sesuai. Di dalam ayat di atas tadi, pembalasan yang baik atau balasan pahala, al-jazaul hasan, diungkapkan dengan ungkapan asyukur, penghargaan. Jadi inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kata syakir itulah yang beliau sedang bahas, bahwa balasan dari orang yang melakukan tawaf dengan baik, Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang baik, dan balasan yang baik itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk sifat syakirun alim. Syakirun alim. Nah, di sini beliau mencoba untuk membahas tentang hikmah di sebalik mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata syakir. Bukan mujazi. Akan tapi menggunakan kata syakir. Beliau mengatakan bahwa tujuannya tujuannya ialah merupakan suatu didikan akhlak yang murni di antara manfaat daripada suatu amal ibadah itu tetap kembali kepada mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan pembalasan yang terbaik kepada mereka. Dengan demikian, adakah wajar bagi seorang hamba untuk mengkufuri, demikian juga tidak menghargai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Seolah-olah seketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan syakirun alim, itu sindiran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, wahai umat Islam yang telah aku anugerahkan satu ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah sa'i, yang mana ibadah sa'i ini keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan peluang kepada semua orang untuk boleh melaksanakan ibadah sa'i, yang dimaksud ibadah sa'i di sini maksudnya termasuk di dalamnya ibadah haji, karena ibadah sa'i ini berada dalam bagian dari ibadah haji. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menyindir kita, wahai hambaku, bersyukurlah. Bersyukurlah. Karena sayalah yang maha pembalas, pemberi ganjaran kepada apapun yang kalian lakukan, dengan menggunakan kata sifat syakir. Dan itu sebenarnya sindiran bagi kita semua, agar kita berusaha dan mencoba untuk mensyukuri apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu secara ringkas saja ya. Masih banyak ini.
وقد حمل العلماء الشكر على الثواب والجزاء بطريق المجاز لأن الشكر بمعنى مقابلة الإحسان والنعمة بالثناء والتقدير محال على الله إذ ليس لأحد عند ربه يد ونعمة ولا حاجة لله تعالى لعمل العباد وأثبت السلف صفة الشكر لله فهو صفة تليق بجلاله وكماله. Ya. Jadi pengertian syukur itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmat atau kebaikan kita. Maksudnya bukan pengertian syukur dalam bahasa kita, akan tetapi yang dimaksud syukur itu adalah Maha Pembalas. Bukan mensyukuri. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyukuri ibadah kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dan tidak perlu kepada ibadah siapapun dari hambanya. Ya. Jadi di sini beliau mencoba untuk menjelaskan tentang makna dari kata syakirun, syakir itu. Ya. Menurut para ulama, kata beliau, pengertian syukur atau syakir dalam ayat tersebut ya, dengan pahala dan ganjaran adalah mengikat kaidah metafora atau kiasan. Ini kiasan sebenarnya, sindiran. Ya, karena syukur dalam pengertian imbalan ihsan dan kenikmatan dengan pujian dan penghargaan, ianya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memuji, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala bergantung dan berharap kepada kebaikan hambanya. Karena apabila kita melakukan kebaikan, itu hakikatnya kebaikan akan kembali kepada diri kita. Jadi makna syakirun alim dalam ayat ini bukan berarti bersyukur, akan tetapi makna atau pengertian syakir artinya maha pembalas, maha murah kasih, seperti itu. Ya. Oke, kita masuk dalam pembahasan fiqhul haya ayul ahkam. Qala radhiyallahu ta'ala an wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi shalihin. Kita ambil sedikit ya, penjelasan tentang pedoman hidup dan hukum-hukumnya. Fiqhul haya ayul ahkam. Arsyadatil ayah ila anna sa'ya baina safa wal marwati min a'malil hajj wal umrati lakinna ulama'ana ikhtalafu fi tahdid sifatihi asy-syar'iyyah. فقال الجمهور مالك والشافعي وأحمد أنه ركن فمن لم يسع كان عليه حج قابل الله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد عن صفية بنت شيبة اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وكتب بمعنى أوجب ya, misal qaulihi ta'ala kutiba alaikumus siyam wa qaluhu alaihi salatu wassalam khamsu salawatin iftaradahunna Allahu 'alal ibad rawahu Abu Daud wal Baihaqi an Ubadata ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhum wa 'anil jami'. Di sini kita akan membahas sedikit tentang beberapa hukum yang dijelaskan oleh ayat yang kita baca tadi. Ayat yang dikemukakan ini menjelaskan tentang bahwa ibadah sa'i di antara Safa dan Marwah merupakan di antara amal ibadah haji dan umrah. Walaupun demikian, ulama berselisih pendapat tentang penentuan sifat hukum dari ibadah sa'i tersebut. Menurut pandangan jumhur para ulama dari mazhab Maliki, demikian juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sa'i merupakan atau sa'i di antara Safa dan Marwah merupakan rukun ibadah haji. Merupakan rukun. Itu pendapat pendapat jumhur para ulama. Ulama Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Malik, demikian juga Imam Ahmad. Ya, berpendapat dan sepakat bahwa sa'i itu merupakan rukun haji. Itu pendapat ya, jumhur para ulama. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan sa'i ketika melaksanakan ibadah haji, maka dia diwajibkan untuk melakukan haji susulan di tahun akan datang, mengqadha hajinya. Ya.
Ini berdasarkan satu hadis dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sofia binti Syaibah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Is'au fa innallaha kataba 'alaikumus sa'i." Yang mempunyai arti sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan sa'i. Nah, berdasarkan hadis ini para ulama dari mazhab Maliki, Imam Syafi'i, Imam Malik, demikian juga Imam Ahmad sepakat bahwa sa'i itu merupakan rukun dari ibadah haji. Dan perkataan kataba dalam hadis ini merupakan satu kata yang memberikan pengertian tentang wajibnya ibadah sa'i, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dengan kata kutiba alaikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada soalan daripada Puan Jasiah Ja'far. Malam ini Ustaz di surah Al-Ikhlas kan? InsyaAllah kuliah maghrib ini insyaAllah saya akan isi ke surah Al-Ikhlas. Bandar Baru Bangi tambahan ya. Section 4 tambahan insyaallah. Wa qala al-Hanafiyatu as-sa'i wajibun fa in tarakahu ahadun hatta yarja ila biladihi jabarahu bidamin aw bidhabhi syatin mithla syatil adhiyah li dhahiril ayati allati rafa'atil ithma amman tatawwafa baina as-safa wal marwata wa wasafat tilka bit tatawwu'i faqalat wa man tatawwa'a yani bit tatawwufi bainahuma. Walima rawahu Sya'bi wa an Urwata ibni Midras Allahu akbar at-Ta'i qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Muzdalifah faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ji'tu min Jabal Tay ma taraktu jabalan illa waqaftu alaihi fahal li min hajj faqala alaihi salatu wassalam man shalla ma'nahu man shalla ma'ana hadhihi shalah wa waqafa ma'ana hadhihi waqf wa qad adraka arafata qabla laylan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qada nafasuhu qalu wa qada nafasahu qalu fa hadha yadullu ala anna sa'ya laysa bi ruknin min wajhaini. Ini pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa sa'i itu bukan rukun akan tetapi hukumnya wajib. Hukumnya bukan fardu akan tetapi wajib. Karena dalam mazhab Hanafi ada perbedaan pengertian antara fardu dan wajib gitu ya. Fardu dan wajib itu dalam mazhab Hanafi. Kalau kita sama aja, fardu dengan wajib itu sama saja. Adapun dalam mazhab mazhab Hanafi berbeza maksud daripada wajib dan fardu. Itulah perbedaan mazhab. Menurut mazhab Hanafi, bersa'i adalah hukumnya wajib, bukan fardu. Bukan fardu ya. Untuk itu, barang siapa yang tidak mengerjakannya hingga pulang ke tanah airnya, dia diwajibkan untuk membayar dam, yakni dengan menyembelih seekor kambing seperti kambing korban. Jadi dia diwajibkan untuk membayar dam dan tidak perlu melaksanakan haji di tahun depan. Itu perbedaannya ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, demikian juga mazhab Ahmad Hambali, maka meninggalkan satu di antara rukun haji mewajibkan seorang untuk mengulangi haji itu di musim haji akan datang, karena dianggap sebagai fardu. Meninggalkan salah satu rukun itu yang hukumnya fardu berarti tidak sah dan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji tahun akan datang. Adapun dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi, mereka beranggapan bahwa sa'i itu hukumnya wajib bukan fardu. Dan tidak membatalkan ibadah haji akan tetapi wajib untuk membayar denda, yaitu menyembelih seekor kambing
ya yang sesuai dengan syarat-syarat kambing saat berkorban. Ini berdasarkan zahir ayat yang menolak sebarang dosa kesalahan terhadap orang yang melakukan tawaf di antara Safa dan Marwah. Disifatkan amal tersebut dengan tatawu. Tatawu maksudnya sukarela, sunnah kan, tidak wajib. Sebab memang dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tatawu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ya kan? Faman tatawwa'a fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang bersukarela ya, dalam ayat tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang setimpal. Dan ini memberikan pengertian bahwa barang siapa yang bersa'i di antara kedua Safa dan Marwah, hukumnya tidak wajib, hukumnya bukan fardu akan tapi hukumnya wajib. Ya, yang mempunyai makna serupa dengan sunnah menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi seperti itu. Jadi hukumnya bukan fardu, bukan rukun. Berdasarkan hadis dari Sya'bi yang diriwayatkan dari Urwah bin Al-Midras At-Ta'i, katanya aku menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Muzdalifah lalu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang dari bukit ya, yang sangat jauh yang bernama Bukit Ta, Bukit At-Ta'i. Aku tidak biarkan walaupun satu bukit melainkan aku berdiri di atasnya. Apakah aku telah mendapatkan haji? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersembahyang hari raya Idul Fitri Idul Adha bersama kami, demikian juga telah berwukuf bersama kami dan berada di Arafah ya, pada waktu ya, malam atau siang, maka sempurnalah hajinya dan telah menyelesaikan ibadah hajinya. Dalam hadis ini kan tidak disebutkan sa'i kan? Tidak disebutkan kata sa'i. Jadi yang ada itu wukuf, yang ada itu ada di sini ada wukuf, demikian juga beridul adha. Jadi dalam hadis ini tidak disebutkan kata sa'i, sehingga berdasarkan hadis ini kata Imam Abu Hanifah, oh berarti sa'i itu hukumnya sunnah, tidak fardu. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi. Akan tetapi walaupun sunnah atau dalam istilah mereka terkadang sunnah itu diistilahkan dengan wajib, maka mereka diwajibkan untuk membayar dam saja, nggak perlu berhaji sebagai pengganti di tahun depan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang boleh saya kongsikan pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sebagai amal soleh yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga masuk surga bi ghairi hisab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga kita niatkan untuk ayah dan ibu kita, istri dan anak-anak kita, para sahabat kita, jiran-jiran kita, demikian juga kaum muslimin dan muslimat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi sirril Fatihah. Sebelum kita bersurai, sebelum kita berpisah, kita membaca salat dulu, salawat 3 kali sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.